Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Ujrit Channel. Oke ya teman-teman ya, semoga baik semua. Saya akan mengabarkan sebuah informasi yang ini tengah PDIP ya, Ketum PDIP ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang katanya beliau itu adalah yang membuat KPK dan MK. Dibantah habis-habisan ya oleh seorang ini ya, namanya Teddy Kusinaidi. Di apa yang dibicarakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Polemik PDI saya semakin partai PDI ini semakin apa ya, semakin ke dalam itu, apa ya Rek ya, borok-boroknya itu kayaknya keluar semua ini. Saya akan tunjukkan videonya ya. Kita lihat ya, dan kita lihat ya, bersama-sama videonya. Saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto itu. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Begini ya, sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas bahwa apa yang disampaikan Megawati adalah sebuah halusinasi. Jangan sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini, pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK?
Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, jadi silakan dibaca. Nah, dari pasal-pasal ini maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya, tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya, tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka Undang-Undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya tetap KPK dan Undang-Undang KPK harus ada. Karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali. Urusan tuh kayaknya orang dalam juga ya, orang dalam juga.
dan beliau menegaskan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Megawati Soekarno Putri atau Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua PDIP Perjuangan yang mengatakan bahwasanya KPK dan MK itu yang membuat adalah Ibu Megawati, itu ternyata katanya dalam video ini hoax atau tidak benar. Apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu hanya halusinasi beliau saja katanya. Karena KPK dan MK itu terbentuknya KPK dan MK itu ada di undang-undang yang dibacakan tadi. Nah, ketika Ibu Megawati berbicara seperti ini, seolah-olah Ibu Megawati itu adalah yang merancang negara ini, yang merancang lahirnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mungkin menyuruh orang atau menggiring opini ya, menggiring mindsetnya orang itu seolah-olah Ibu Megawati ini adalah orang yang penuh perjuangan untuk memberantas korupsi. Awal dari perjuangan memberantas korupsi dengan mendirikan KPK dan MK. Ini biar Ibu Megawati kayaknya ya seolah-olah saya ini seolah-olah Bu Megawati adalah orang yang begitu memperjuangkan negara. Iya, cara kasare pahlawan lah, guys. Jadi biar image-nya beliau itu selalu pinginin dhuwur lah. Ya, memang mungkin kenapa Ibu Megawati bicara seperti itu. Ya pingin jadi ketua PDIP yo sampai tua mungkin. Dan mungkin mau ingin dipercaya orang lagi karena kan beliau juga ya sering blunder kalau berbicara terkait bakso terus apa aja itu. Banyak blundernya gitu loh. Baiklah ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.